Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Fek Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua berita politik terupdate dan semoga ini bisa memberikan manfaat dan edukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya yang pertama. Ini teman-teman, ekspresi Pak Jokowi ketika wartawan bertanya, Pak Hasto ditetapkan jadi tersangka dan Pak Jokowi seperti ini. Nah, tidak berkata apa-apa, hanya memberikan tawaan. Saya kira ketawanya akan terdengar seperti ini, Pak. Hoho. Soal lain. Kan dikit aja, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya, Pak. Tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Nah, Tapi nggak apa-apa, Pak. Nama-namanya dicatut, Pak. Masih di bawah-bawah, Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Enggak, warna tugas pensiunan enggak tahu. oke teman-teman ya. Jadi sampai kalau mungkin teman-teman belum tahu bahwa Pak Hasto sampai detik ini masih bawa-bawa nama Pak Jokowi. Bahkan mereka kembali lagi membangun narasi Pak Jokowi menginginkan 3 periode ke publik. Ya, baru kali ini ya ada tersangka korupsi memberikan narasi atau framing kepada media bahwa dia patriot katanya karena demokrasi. Aduh. Pahamkah kata-kata Belajar dari Bung Karno, penjara adalah suatu jalan. Hasto berjanji setelah keluar penjara, dia akan bersaing sebagai presiden dari PDIP tahun 2029. Korupsi, nama Bung Karno dibawa-bawain, ini memang ya. Bung Karno ini? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. 1000 orang Dan beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncang dunia. Pertanyaannya, kita pilih yang tua atau yang muda? Pahamkah kata-kata Bung Karno ini? Beri aku 1000 orang tua, niscaya Ya teman-teman ya, katanya Pak Hasto mau berjanji ya. Ya jadi seolah-olah dia masuk ke dalam penjara karena berjuang demi demokrasi. Itu narasi yang mau dibangun ya. Padahal korupsi. Saya patriot. Penjara adalah salah satu jalan untuk saya memperjuangkan demokrasi. Saya berjanji, keluar saya akan calonkan diri sebagai presiden. Pasti 5%. Aduh. Tunggu. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu komentar netizen ya. Lucu tuh soalnya. Emang boleh selucu itu? Bung Karno nggak mencaci maki lawan politiknya. Emang si Hasto Bung Karno? Terus yang milih gimana? Emang boleh? Emang yang mau milih siapa? 2009, Jan Etes umur berapa ya? Presiden Ludruk Tato. Untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia agar lepas dari penjajahan Belanda, masuk penjara adalah jalan, memang benar. Tapi masuk penjara karena pelanggaran hukum, penjara adalah pilihan. Asik ya. Ya, masuk penjara karena memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah hal yang patut untuk kita junjung, teman-teman. Patut untuk kita puji, patut untuk kita berikan penghargaan dia sebagai patriot, sebagai pahlawan negeri ini. Tapi masuk penjara karena korupsi, kenapa mau bangun bahwa Anda masuk penjara karena memperjuangkan kemerdekaan? Kalau nggak ada bukti, boleh Jo. Presiden ke-7 Joko Widodo melempar tawa saat namanya disebut PDIP sebagai dalang dibalik penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Soal Pak Hasto kan
kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati proses hukum ya, jangan lari ke luar negeri. Katanya Pak Hasto lari ke luar negeri ya. Aduh, ayo taat hukum dong. Mereka katanya PDIP adalah partai yang menghormati hukum dan taat kepada hukum, tapi banyak kadernya melanggar hukum, teman-teman. Oh ini, ada pengamat marah-marah sama Prabowo atas putusan pengadilan terhadap Harvey Moise yang hanya divonis 6,5 tahun. Nah ini banyak yang menyerang bahwa Pak Prabowo lunak katanya kepada koruptor-koruptor, sehingga kok bisa korupsi 300 triliun tapi hanya putus 6,5 tahun. Padahal itu sikap dan tindakan bodoh. Bagaimana bisa presiden intervensi putusan pengadilan? Bagaimana bisa lembaga eksekutif intervensi lembaga yudikatif? Ini kan pelajaran dasar, kok bisa pengamat gak ngerti, dan bodohnya lagi ada yang mendukung hal ini. Berarti kumpulan orang-orang bodoh yang hanya mendukung narasi mereka berdasarkan dengan kebencian kepada pemerintah. Saya juga kebetulan saya dulu dengan Ibu Mega sebagai pendiri PDIP. Ya. Jadi saya mengerti banget lah apa yang ada di benak Ibu Mega dan kondisi PDIP dari awal. Tapi saya waktu itu keluar karena membentuk sebuah gerakan pembaruan. Ya, semua orang pun dipecat yang ingin melakukan pembaruan setelah Megawati kalah Pilpres. Ya, 2004 2005. Ya, oh, ini salah satu pendiri PDIP, harusnya teman-teman, setelah kalah kan introspeksi. Ya. Kenapa kita kalah gitu. Nah, khusus di dalam pemecatan Pak Jokowi, kalau di PDIP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat, harus tegak lurus sekarang ini. Ya, kalau dulu tidak terlalu, karena kita sama-sama membangun partai bersama-sama dan bisa berdiskusi dengan Ibu Mega demokrasi sebagai teman gitu. Ya. Kalau sekarang mungkin anggota-anggotanya banyak yang junior, bahkan cucunya pun sudah masuk di situ kan. Dulu yang selain Bang Les kan ada Sofan Sofyan, Eros Jaros, Sofyan, segala, Pak Abdul Majid. Ya, jadi memang kita banyak narasi nih sekarang di sosmed ya kan mengenai pemecatan Pak Jokowi. Kalau saya ingin mengajak Mas Sahal ini, kita lihat sejarahnya dulu. Ya. Kalau saya lihat ya, waktu sebelum pencapresan ya, itu banyak didengung-dengungkan bahwa Mbak Puan akan menjadi capres, tapi Mbak Mega juga masih diam kan pada waktu itu. Tapi memonitor kok elektabilitasnya nggak nyandak-nyandak gitu loh, masih di bawah padahal terus. Spanduk baliho ada di mana-mana, kepak sayap kebinekaan. Itu sudah nampak lah, sudah kelihatan. Tapi Mbak Mega masih diam. Ya, nah saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah, yang terbaik, yang berprestasi. Yes, 2 kali loh jadi presiden. Prestasinya melebihi ketua umumnya. Dari jadi presiden kan 2 periode. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya, menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri. Ya, dengan intelijennya dan intelektualitasnya, ya, bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Hak prerogatifnya aja yang dipakai. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama waktu di Kongres Bali, karena kita ingin ikut pemilu Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto, Orde Baru. Kita khawatir, itu masih PDI. Ya. Ada dualisme PDI itu. Pemilu Orde Baru yang terakhir ya? Ya, ada dualisme PDI. Jadi Mbak Mega juga PDI, kita juga PDI, kita mau ikut pemilu, kita khawatir.
jangan-jangan ya yang disetujui PDI yang satu lagi Suryadi. Ya. Oleh karena itulah kita berikan hak prerogatif. Kalau ada perkembangan politik yang sangat tidak memungkinkan kita ikut pemilu, diserahkan ketua umum untuk merubah nama partai. Merubah nama partai, menyusun kepengurusan, membuat logo partai yang bersifat teknis ya. Supaya tidak kongres lagi gitu loh. Nah, tapi sekarang berkembang prerogatif itu menjadi hak sebagai otoriter. Otoriter ya. Kan prerogatifnya otoriter. Bahkan Pak Harto yang memiliki hak prerogatif atau otoriter tidak mendeklar, wah saya punya hak prerogatif, saya yang menentukan calon presiden. Pak Harto masih malu-malu gitu loh. Ya dia pakai orang, pakai fraksi-fraksi suruh mengumumkan walaupun dia yang menentukan juga. Nah jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati, hak prerogatif, dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mbak Mega, sekarang tidak ada bedanya lagi. Nah, kembali ke Pak Jokowi. Ini sebentar. Ini pencerahan politik yang benar-benar sebagai sebuah pendidikan politik yang semoga ini bisa memberikan pemahaman baru kepada kita, teman-teman. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan, mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Ya. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan, mulai mengangkat Mas Ganjar. Ganjar waktu itu. Dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar. Ditemukan dengan Mas Prabowo. Ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya, orang Solo kan begitu ya kan. Nah, akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat telah mungkin ya dengan akses tadi saya katakan kalau main tenis itu ada advantage ya, bahwa tidak mungkin menang. Ya. Maka akhirnya tinggal Pak Prabowo yang diusulkan. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan? Ya. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya, sebagai kepala sekte lah. Tidak ada yang berani menolak kepala di situ. Sekte. Tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya. Ya, jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh ya melawan, ya harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya dilihat. Saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Iya betul. Seperti sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik ya. Seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno. Kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan.
Nah, setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai sing Petugas partai. sing mengalahkan saya gitu loh. Ya, pencerahan yang benar-benar mendidik teman-teman ya tentang perpolitikan dari sejarah yang diceritakan oleh Bapak yang adalah salah satu pendiri PDIP, membongkar kebobrokan Mbak Mega dan elit PDIP. Ya, apa yang disampaikan itu benar-benar relate dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi ya, saya pikir Pak Jokowi baguslah kalau sudah tidak berada sama-sama dengan mereka, ya, dan satu persatu mereka mulai dipermalukan. Kita akan lihat episode selanjutnya dari perjalanan politik yang benar-benar menegangkan ini. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.